Assalamualaikum teman-teman. Kita akan membahas pertemuan 4 tentang emosi dan suasana hati. Saya Virial Sekarlina dan rekan saya Gumilar Waluya. Apa itu emosi dan suasana hati? Sebelum membahas mengenai emosi dan suasana hati, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu afeksi. Afeksi yaitu kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi adalah perasaan yang intens yang diarahkan pada seseorang. Suasana hati perasaan yang cenderung kurang intens dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik. Perbedaan emosi dan suasana hati. Emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya dalam detik atau menit, spesifik, dan banyak seperti amarah, takut, kededihan, kebahagiaan, jijik, dan terjekut, biasanya diikuti ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Bertahan lebih lama dalam jam atau hari, lebih umum yaitu dua dimensi utama afeksi positif dan negatif ekspresi wajah tidak jelas, kognitif. Emosi dasar, membagi dalam skala, kebahagiaan kejutan, kesedihan, amarah, dan rasa jijik. Faktor-faktor budaya dapat mempengaruhi interpretasi. Suasana hati dasar, yang pertama yaitu afeksi positif sebuah dimensi, terdiri atas emosi positif spesifik seperti bersemangat. Kedua yaitu afeksi negatif terdiri atas emosi seperti kegugupan, depresi, dan kecemasan. Sumber emosi dan suasana hati. Ada 9 sumber yaitu 1. Kepribadian kecenderungan pada seseorang. 2. Sehari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. 3. Cuaca sedikit pengaruh terhadap suasana hati. 4. Stres memengaruhi emosi dan suasana hati. 5. Aktivitas sosial. 6. Tidur, kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. 7. Olahraga meningkatkan suasana hati positif. 8. Usia. 9. Jenis kelamin wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Emosi pekerja adalah suatu ekspresi pekerja atas dari emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Teori peristiwa afektif merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Lingkungan ini dapat menciptakan peristiwa kerja yang mungkin menjengkelkan atau menyenangkan, atau juga keduanya. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur, seperti kehati-hatian diikuti menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kognitif yaitu memahami makna emosi. Stabilitas emosional yaitu mengatur emosi. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi, dengan pendukung dan penentang. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Seleksi sangat mempertimbangkan faktor kecerdasan emosional dalam perekrutan pekerja. Pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, keselamatan dan cedera di tempat kerja.